Penyederhanaan birokrasi itu adalah intinya mengalihkan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan organisasi yang lebih lincah dan dinamis gitu, atau agile, seperti itu. Ya, di KBP alhamdulillah pada saat Desember 2021 kita sudah laksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ada sekitar 268 pejabat pengawas yang kita alihkan ke dalam pejabat fungsional pada waktu itu sesuai dengan surat persetujuan dari Menpan dan Mendagri tentunya. Nah, untuk di KBB memang sekarang seiring dengan berkembangnya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat, alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun ya. Jadi nanti Desember pas 1 tahun kita sudah melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini. Memang cukup banyak juga kendala-kendala yang kita rasakan, tapi alhamdulillah teman-teman alhamdulillah sudah mulai beradaptasi gitu. Karena dengan penyetaraan jabatan ini banyak sekali perubahan yang terjadi seperti itu. Salah satunya adalah sistem kerja. Jadi sekarang yang awalnya dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional, di mana pejabat fungsional itu dia lebih fokus pada keterampilan dan keahlian, sehingga harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Jadi itu adalah salah satu PR pasca penyederhanaan birokrasi yang memang mungkin bukan hanya PR pemerintah pusat tapi pemerintah daerah juga gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah laksanakan dan sekarang mungkin masih berprogres terkait dengan infrastruktur atau kebijakan-kebijakan lain, di mana kan turunannya ada Permenpan 7 ya tentang sistem kerja yang sekarang pun di kita sedang disusun oleh tim yang dilideri oleh bagian organisasi untuk Perbu sistem kerjanya seperti itu. Kalau menurut saya sekarang memang sudah beralih ya. Sekarang semuanya sudah digital. Jadi kompetensi literasi digital salah satu yang memang harus dimiliki oleh ASN di zaman sekarang selain dari kompetensi 4 kompetensi yang lain sesuai dengan Undang-Undang 23 2014. Nah, mau tidak mau sistem kerja secara digital ini merupakan suatu tantangan baru bagi kita. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang generasi rekan-rekan kita senior-senior yang generasi X ya, ataupun kayak saya nih yang masih generasi milenial akhir lah ya, masih bisa disebut seperti itu. Tapi itu mau tidak mau kita harus ikut dan untuk untuk mempercepat implementasi dari reformasi birokrasi secara umum yang memang sangat diperlukan seperti itu. Wah banyak kalau kendala mah, tapi itu kan di awal ya. Mungkin yang sekarang terasa adalah pasca, jadi dampak setelah penyetaraan jabatan. Kalau kendala penyederhanaan birokrasi itu kemarin adalah salah satunya identifikasi dari jabatan. Karena sebelum kita setarakan teman-teman struktural ke dalam jabatan fungsional, tentunya untuk ditempatkan di dalam jabatan fungsional apa itu harus ada identifikasi. Artinya salah satunya ada sesuai tugas, fungsi, dan kedudukan pejabat administrasi tersebut, nanti cocoknya kira-kira dia ada di dalam jabatan fungsional yang mana. Jadi banyak juga nih teman-teman yang memang sesuai dengan tusinya pada waktu itu, sesuai dengan jabatan pengawas yang diampunya, oh ternyata banyak nih yang tidak ada nama jabatannya, jadi rumpun jabatannya itu tidak ada, seperti itu. Jadi itu sehingga pada waktu itu kebijakannya oleh pemerintah pusat kemudian ditempatkanlah kepada salah satu nama japunya adalah pada analis kebijakan, itu yang padahal sebenarnya dari sisi tugas dan fungsi si analis kebijakan ini mungkin sekarang itu jadi PR-nya teman-teman para analis kebijakan, karena sesuai dengan butir-butir kegiatan dalam Japung tersebut banyak yang memang tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman. Jadi itu sih sebetulnya, karena rumah jabatannya belum sebanyak yang diharapkan, tapi kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira ketika jabatan struktural itu sesuai dengan tusinya harus ditempatkan dalam jabatan fungsional apa, seperti itu. Jadi kemarin itu sih salah satu kendalanya. Nah, kalau selain itu kendala pasca sebetulnya yang banyak. Jadi pasca penyetaraan jabatan ini
selain dari kemampuan adaptasi dari masing-masing pejabat itu kan berbeda-beda. Kemudian juga dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat yang dimana operasionalisasi di daerah tidak semudah seperti di teman-teman di pemerintah pusat yang notabene mereka 2 tahun sebelumnya sudah duluan disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Nah, sementara di kita itu baru 1 tahun juga belum, tapi mereka mau tidak mau harus terus beradaptasi dengan cepat dengan kondisi kemudian juga sistem kerja, di mana yang utama adalah untuk pengumpulan angka kredit seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang jadi PR kami juga sebagai pembina jabatan fungsional, di mana pengembangan kompetensi dari teman-teman yang kalau kita bilang tiba-tiba jafung ini gitu ya, harus kita bekali gitu, karena banyak mungkin mereka belum pernah sebetulnya mengerjakan ke pekerjaan-pekerjaan jafung ini, walaupun misalnya pada saat mereka mengampu beririsan pekerjaannya, tapi kemudian banyak juga hal-hal yang membutuhkan keterampilan dan keahlian yang memang harus dilakukan oleh teman-teman yang terdampak oleh penyetaraan jabatan. Nah, jadi di kami pun salah satu PR-nya itu adalah pengembangan kompetensi menjadi yang utama. Merupakan kunci keberhasilan dari teman-teman yang terdampak penyetaraan jabatan ini. Apakah mereka nanti karirnya seperti apa, itu adalah tergantung dari pengembangan kompetensi yang kita bekal terhadap mereka, karena banyak yang sama sekali memang tidak tahu gitu, walaupun bisa dipelajari, tapi karena mereka belum punya pengalaman untuk mengerjakan hal-hal tersebut, yaitu juga mungkin untuk beberapa orang cukup sulit juga ya gitu. Ya harapannya ke depan tentunya untuk penyederhanaan birokrasi ini, semoga kita harapkan teman-teman ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat bisa lebih open minded, kemudian juga tentunya komitmen dari pimpinan yang saat ini cukup baik, dan kami harapkan juga kita bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama antar dinas terkait. Jadi sekarang itu kita harus banyak belajar mungkin ya, jadi terkait dengan sistem kerja juga nanti kita harus beradaptasi lagi gitu. Kalau harapan saya sih di bidang pengembangan kompetensi semoga mendapatkan dukungan dari semua pihak ya untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi khususnya untuk pembinaan jabatan fungsional di Kabupaten Bandung Barat. Karena mau tidak mau tuh ke depan itu pejabat fungsional itu akan menjadi driver untuk bagi beberapa tugas-tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh dinas-dinas sesuai dengan urusan pemerintahannya seperti itu. Jadi harapan saya semoga ke depan apa-apa yang menjadi kebutuhan ASN Kabupaten Bandung Barat terkait pengembangan kompetensi, khususnya pengembangan kompetensi terkait dengan jabatan fungsional yang diampunya itu bisa lebih mendapatkan perhatian lagi dari pimpinan, walaupun sekarang sudah ada perhatian ya, semoga nanti kita dimampukan ya semuanya untuk bisa melakukan kegiatan pengembangan kompetensi secara maksimal di Kabupaten Bandung Barat. Karena dalam rangka apa? Untuk mewujudkan tujuan dari penyederhanaan birokrasi itu sendiri kan. Jadi untuk mendapatkan organisasi yang lebih lincah atau agile dengan orang-orang yang able seperti itu. Maju. Iya, tetap semangat nak.